Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang konstruksi butir tes atau instrumen. Saya Nurmalinda Pratiwi sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang penulisan butir soal isai atau uraian. Pengertian tes uraian. Tes uraian adalah pertanyaan yang menuntut siswa menjawabnya dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberikan alasan dan bentuk lain yang sejenis sesuai dengan tuntutan pertanyaan dengan menggunakan kata-kata dan bahasa sendiri. Jawaban tersebut dapat berbentuk mengingat kembali, menyusun, mengorganisasikan atau memadukan pengetahuan yang telah dipelajarinya dalam rangkaian kalimat atau kata-kata yang tersusun secara baik. Jenis-jenis tes uraian. Tes uraian objektif. Tes uraian objektif adalah bentuk tes uraian yang butir soalnya memiliki sehimpunan jawaban dengan rumusan yang relatif lebih pasti, sehingga dapat dilakukan penskoran secara objektif, walaupun pemeriksa berbeda namun dapat menghasilkan skor yang relatif sama. Artinya, model tes ini memiliki kunci jawaban yang pasti, sehingga jawaban benar bisa diberi skor 1 dan jawaban yang salah diberi skor 0. Tes uraian non-objektif. Tes uraian non-objektif adalah bentuk tes uraian yang butir soalnya memiliki sehimpunan jawaban dengan rumusan jawaban yang bebas, menuntut siswa untuk mengingat dan mengorganisasikan gagasan-gagasan, menguraikan dan memadukan gagasan-gagasan pribadi atau hal-hal yang telah dipelajarinya dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut dalam bentuk uraian tertulis, sehingga dalam penskorannya mengandung unsur subjektivitas, sukar dilakukan secara objektif. Kelebihan dan kekurangan tes uraian. Tes uraian memiliki kelebihan antara lain. Pertama, guru tidak terlalu sulit untuk menyusun bentuk tes uraian. Kedua, melatih siswa mengkonstruksi gagasannya dengan baik, kemudian mengekspresikannya ke dalam sebuah jawaban tertulis sebagai bentuk komunikasi dengan guru. Ketiga, hemat atau ekonomis karena sarana kertas untuk menjawab terbatas. Tes uraian ini juga memiliki kekurangan antara lain. Pertama, soal lazimnya terbatas sehingga cakupan materi evaluasi juga terbatas. Kedua, jawaban heterogen sehingga sering menyulitkan dalam menilai. Ketiga, subjektivitas penilai sulit dihindari. Keempat, kualitas tulisan, panjang pendeknya kalimat sering berpengaruh pada sikap guru dalam menilai sehingga objektivitas kurang terjaga. Kelima, karakteristik penyusun tes isai yang berlainan sering menimbulkan salah persepsi bagi siswa. Merencanakan tes uraian. Seperti pada tes lain, untuk mendapatkan soal tes uraian yang baik, perlu direncanakan secara matang. Paling tidak, si penyusun soal harus memahami atau mengingat kembali prinsip-prinsip penilaian dan mengingat kembali prosedur pengembangan tes secara umum. Secara umum, perencanaan itu mencakup: pertama, merumuskan tujuan tes, untuk apa tes itu dilakukan. Kedua, mengkaji atau menganalisis materi-materi pelajaran mana yang cocok untuk dibuat dengan tes uraian. Ketiga, membuat kisi-kisi. Keempat, penulisan soal disertai pembuatan kunci jawaban dan pedoman penskoran. Dan yang terakhir, penelaahan kembali rumusan soal baik oleh sendiri atau orang lain. Sekian penjelasan dari saya, dilanjut oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurholia, NIM T 2019-4107. Di sini saya akan meneruskan pemaparan dari pemateri pertama. B. Prinsip butir soal esai atau uraian. Dalam menulis soal bentuk uraian, penulis soal harus mempunyai gambaran tentang ruang lingkup materi yang ditanyakan dari lingkup jawaban yang diharapkan. Kedalaman dan panjang jawaban atau rincian jawaban yang mungkin diberikan oleh siswa. Dengan adanya batasan ruang lingkup, kemungkinan terjadinya ketidakjelasan soal
dapat dihindari, serta dapat mempermudah pembuatan kriteria atau pedoman penyekoran. Kaidah khusus penulisan soal bentuk uraian adalah sebagai berikut. 1. Materi. Soal harus sesuai dengan indikator pada kisi-kisi. Artinya soal harus menyatakan perilaku dan materi yang hendak diukur sesuai dengan tuntunan indikator. B. Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan atau ruang lingkup harus jelas. 2. Konstruksi. A. Rumusan kalimat soal atau pertanyaan harus menggunakan kata tanya yang tidak menuntut jawaban terurai seperti mengapa, uraikan, jelaskan. B. Buatlah petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. 3. Bahasa. A. Rumusan kalimat soal harus komunikatif, yaitu menggunakan bahasa yang sederhana dan menggunakan kata-kata yang sudah dikenal siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Ratna Juwita. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu penulisan butir soal objektif. Tes objektif adalah tes yang penilaiannya dapat dilakukan secara objektif, yaitu mengacu kepada cara penilaian yang dapat dilakukan secara ajak dengan hasil yang sama, tidak berubah-ubah, meskipun penilaian itu dilakukan berulang-ulang atau dimulai oleh orang yang berbeda. Lahirnya tes objektif adalah untuk mengantisipasi kekurangan-kekurangan yang ada pada tes esai atau uraian. Dalam penggunaan tes objektif ini, jumlah soal yang dianjurkan jauh lebih banyak daripada tes esai. Adapun jenis-jenis tes objektif. Yang pertama, tes benar salah. Pada tes ini, soal-soalnya berupa pernyataan-pernyataan. Pernyataan tersebut ada yang benar dan ada yang salah. Yang kedua, tes menjodohkan. Bentuk soal menjodohkan terdiri atas dua kelompok pernyataan yang paralel dan berada dalam satu kesatuan. Yang ketiga, soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda adalah bentuk tes yang mempunyai satu jawaban yang benar atau paling tepat. Yang keempat, tes bentuk isian singkat. Soal bentuk isian singkat merupakan soal yang jawabannya menghendaki jawaban dalam bentuk kata, bilangan, kalimat, atau simbol, dan jawabannya hanya dapat dinilai benar atau salah. Kelebihan dan kekurangan tes objektif. Adapun kelebihan tes objektif sebagai berikut. Yang pertama, tes objektif dapat digunakan untuk mengukur proses berpikir rendah sampai dengan sedang. Yang kedua, dengan menggunakan tes objektif, maka semua atau sebagian besar materi yang telah diajarkan dapat ditanyakan saat ujian. Yang ketiga, dengan menggunakan tes objektif, maka pemberian skor pada setiap siswa dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan konsisten. Yang keempat, dengan tes objektif khususnya pilihan ganda akan memungkinkan untuk dilakukan analisis butir soal. Yang kelima, tingkat kesukaran butir soal dapat dikendalikan. Dan yang terakhir, informasi yang diperoleh dari tes objektif lebih kaya. Sedangkan kelemahannya yaitu, walaupun tes objektif dapat digunakan untuk mengukur semua proses berpikir dalam ranah kognitif, mulai dari jenjang berpikir sederhana sampai dengan jenjang berpikir tinggi, tetapi pada kenyataannya butir soal yang demikian kepada siswa atau mahasiswa kebanyakan hanya mengukur proses berpikir rendah. Yang kedua, membuat pertanyaan tes objektif yang lebih baik sukar daripada membuat pertanyaan tes uraian. Yang ketiga, kemampuan anak dapat terganggu. Dan yang terakhir, anak tidak dapat mengorganisasikan, menghubungkan, dan menyatakan idenya sendiri karena semua alternatif jawaban untuk setiap pertanyaan sudah diberikan oleh penulis soal.